Waktu itu gue sempet Sehebat itu manusia. Enggak, gue makanya waktu itu kan gue bilang sama Olga, Olga lu kena, kan gue sempet negur si Olga, kan gue negur Olga, gue negur lu juga, Ben kenapa lu sama Olga, kayaknya ada sesuatu yang benar deh, alam mbak, gue males ngobrolnya, gue ketemu Ruben, ketemu Olga, Olga lu kenapa sama si Ruben, kenapa sih ribut-ribut, udahlah teguran, ada masalah apa sih kan, si Olga dia membisu, paling cuma bilang enggak mak, enggak ada apa-apa mak. Kau sama si Ruben ini kan udah temen deket udah lama berduaan. Kenapa? Ada masalah apa kalian berdua? Kenapa kalau emak jalan sama kau tapi Ruben nggak ada? Gue jalan sama Ruben, Olga nggak, lu nggak ada. Kenapa sih Olga sama Ruben kalian berdua ini? Cobalah damai, cobalah ketemu, cobalah ngobrol. Di situ Olganya mak, Olganya mak komunikasi sama gue mah ada, tapi ini pembisik dahsyatnya nih, ya luar biasanya bukan main. kuat kali sepengaruhnya kuat ya. Tapi udah gue bilang, akhirnya tuh kuasa Tuhan kita nggak ada yang pernah tahu mak, ya nggak ada yang bisa ngalahin lo mau jauh-jauhin manusia, mau ngejauh-jauhin, kalau kata Tuhan nanti udah saatnya lo bisa bercerita ya lo bercerita. Gua mah nggak ngomong apapun, cuman pada saat eh, posisi yang dimana menurut gue gini, lu udah pada nggak capek ya ngejauhin orang, nggak ini ngejauhin orang gitu. Maksud gue tuh gini, lah kalau gue tahu lu penyakitnya, zaman dulu lu numpang di tempat gue nggak kasih. Kalau kita tahu nih, ya udah numpang barangnya di tempat gue sama Olga, ya. Tapi ada satu hal, tapi ada satu hal lagi yang gue yang gue merasa kesal sama si Olga nih ya. Gue ada merasa sakit juga sama si Olga satu. Gue inget banget kita teleponan waktu Olga syuting. Gue dari Jerman, gue kasih tau Olga, emak sekarang udah kawin. Iya sayang, iya cantik, kapan ke Jakarta? Pas gue ke Jakarta, keponakan gue pengen ketemu si Olga nih ceritanya. Pagi-pagi gue datang ke jam setengah 12. Setengah 12 gue ketuk rumah si Olga. Olga buka dong, mereka nggak buka pintu Ruben. Di situ gue sakit banget hati gue. Gue tanya sama, ternyata si Asli ngomong gini, kita tahu kok bunda datang, kenapa nggak dibuka pintu? Enggak, memang kita sengaja nggak buka pintu, kan kurang ajar. Di situ langsung Terkesannya Olga kan? terkesannya jadi gue punya pikiran kok jadi begini sih modelnya, itu nggak kuungkapin loh sebenarnya. Aku sakit hati loh, padahal aku bawa keponaku dari Jakarta, dia keponakanku dari Medan, mak kadang gini, bu, ibu kenal sama Olga ya, ibu kenal bener sama Olga, ntar kalau Ayu ke Jakarta Ayu mau dong ketemu dia. Aku bawa itu ke kosan dia, aku baru pulang dari Jerman itu. Olga buka pintu, gue datang jam setengah 12 pak, jam 12, jam-jamnya orang masih udah bangun kan semua itu. Tiba-tiba pas gue kesana, pas berapa hari, asistennya ngomong sama gue gini, bunda datang kemarin ke kami tahu kok katanya, kenapa nggak dibuka pintu? Ya kami kesengaja ngomong, emang anjing kalian semua ya, bunda, gue gitu gue langsung marah dong. Gue datang ke sana kan gue bawa anak keponakan gue, disitulah gue merasa kayak, nah disitu baru gue ngerti. Nah makanya makanya gue bilang begini. Nah itu manusia yang rusuh. Jadi gue bilang kalau misalnya gue nggak dapat berita itu oke lah, nggak masalah. Yeah. Tapi gue dengar berita itu gue sakit banget rasanya. Gue bilang bisa ya, gue dari Jerman datang ke Indonesia, jarang-jarang gue nongkrong, jarang-jarang gue mau ke rumah, udah kemana-mana gue cuma kasih itu karena keponakan gue pingin ketemu Olga. Bunda, mak, ibu kenal Olga enggak? Kalau Olga enggak begitu. Kalau Olga, gue bingung. Tiba-tiba asistennya bilang, bunda datang ke rumah Olga ya kemarin. Terus gue bilang gitu, iya, kenapa nggak dibuka pintu? Kita tahu kok, kita dalam semua ketawa, kurang ajar nggak? Dalam hati gue, sekali lagi gue bilang gitu, oh begitu ya, baru gue ngerti sekarang. Kenapa gue udah teriak-teriak di luar Olga nggak dibuka pintu. Oh, kita tahu kok bunda datang. Kenapa nggak dibuka pintunya? Nggak tahu, memang nggak mau dibuka katanya. Oh begitu ya. Dari situ gue hilang respect. Ini biar tahu aja, biar jelas ini yang nggak gue ungkapkan. Iya kan, udahlah. Tapi biarlah, semuanya udah berlalu. Tapi satu hal yang gue masih punya rasa, gue merasa kayak kecewa. Gue kenal Olga dan gue tahu kita pernah teleponan dari mulai gue kawin. Olga, emak udah di Jerman, emak udah kawin. Alhamdulillah ya mak, ya cantik katanya. Kapan mak pulang ke Jakarta? Ntar kalau ke Jakarta kita lagi syuting lagi dia. Mak gue kata, dibilang mana mak gue, mak Bunda Korla, mak Cynthia dari Jerman nelfon gue. Dan gue kaget pas gue ke Jakarta itu, gue udah bilang Olga gue mau ke Jakarta. Udah
Pas dia nggak buka pintu tuh di situ gue langsung di situ gue langsung kayak sesak dada rasa, gue bilang kok ada apa dengan Olga, kok jadi aneh. Itu gue pendam sampai sekarang gue ungkapkan di depan kau, Ruben. Iya. Iya, makanya semua kan orang pasti punya cerita ya. Makanya gue bilang hati-hati dalam berteman, hati-hati. Hati-hati kalau kita berteman. Makanya makanya ketika sekarang gue sama kayak gue sama karena gue orang lama, Ivan orang lama. Ketika kami dekat sekarang ini, nggak gampang untuk dipengaruhi. Iya. Nggak gampang karena kita bukan kita udah pengalaman di dunia seperti ini. Ya. Dan aku bukan berteman, walaupun duniaku dulu dunia artis juga, aku nggak berteman sama Ruben dan Olga doang. Banyak bener teman-temanku di luar sana. Ya. Tapi bagaimana aku cara berteman? Circle-nya nggak itu doang. Nggak itu doang. Sebelum aku kenal Ruben, tadi ada yang komen katanya Mail Sensen, bukan Mail belum ada. Bukan Mail, bukan Sensen. Sayang, Mail belum ada, Mail belum jadi apa-apa. Orangnya udah nggak beredar, tapi kalau yang satu masih. Mail belum ada. Mail belum jadi. Tapi percaya, akhirnya dia, Bun, perhati nggak? Akhirnya hempas sendiri loh. Terhempas sendiri ya? Terhempas sendiri loh. Iya loh. Terhempas sendiri. Dan kayaknya orang tuh nggak ada yang ngeh dia. Gue nggak pernah ngebayangin loh, Ruben. Gue nggak nyangka loh. Iya. Terus dia kayak gini. Terus gini. Jadi sekarang gue jadi kayak lebih gara-gara kejadian lu, gue jadi hati-hati loh. Nih, kayak Ma Vera nih. Ben gini gue bilang, Ma gak usah dijelasin, mau ngapain sih dijelasin. Gue bilang, yang tahu ceritanya kalau orang-orang lama kayak gue, lo tahu ceritanya. Ma Vera belum ada. Belum ada. Yang ada cuman gue, Ruben, Olga, satu lagi nggak mau sebut, dah berapa orang. Dan gue sudah tahu, udah gue diem. Iya. Makanya kalau gue cuma ngeliatnya gini doang. Ya mungkin kita nggak disatuin di dunia, tapi nanti kan Tuhan punya cerita lain. Iya kan? Nggak bisa, Bun. Makanya nih dalam pengalaman hidup gue sampai gue tutup 2024 kemarin. Ternyata lebih Gue baru ingat. Setelah gue ingat-ingat ya. Setelah gue ingat, biar aja orangnya tahu maksud gue ini. Memang itu kenyataan. Ingat nggak waktu kau sama si Olga sama Ruben, gue waktu itu gue lagi main sinetron, gue lagi main film di MD. Terus gue bilang sama Olga, hari ini kayaknya film emak diputar deh. Episode keberapa mak nggak tahu nih. Ya udah, kita sekarang pergi ke gue Ruben, ada yang gue ikut syuting sama lo, komedi. Di situ kan dia cemberutin gue. Di situ baru kelihatan auranya Ruben. Padahal gue nggak dibayar loh. Gue cuma ikut-ikutan aja. Gue pingin tahu yang namanya peran ngelucu. Dan gue bilang sama si Ivan, gue pingin deh peran kayak gitu. Lu mau nih, Ivan? Kan ada di situ ya. Dia cemberut nengok gue diamin aja langsung. Di situ baru kelihatan mukanya. Di situ udah beda auranya. Di situ gue udah bisa gue tebak, kok lain banget nih orang auranya. Dia bukan seperti kayak ngedukung, tapi seperti kayak gue orang lama ya. Lu masih belasan tahun, gue udah 29 tahun di situ, Ruben. Jadi gue udah tahu mimik muka orang yang nggak seneng sama gue tuh, gue udah bisa baca. Lu sama Olga itu tulus berteman sama gue tahu itu. Tapi kadang-kadang kan memang namanya kalian masih muda, wajar kalau gue marahin. Lu kalau lu lagi kelewatan manja, kadang-kadang kan gue maki lu kan. Siapa yang nggak gue maki di rumah itu? Lu sama Olga udah kayak anak gue sendiri. Nggak ada takutnya gue. Iya kan? Jadi ibarat kata gue sayang sama lu, gue sayang sama Olga. Jadi gue tahu ini orang tulus sama gue. Kan gue cuma dekat sama kalian berdua. Yang lainnya kan gue nggak terlalu dekat. Siapa yang dekat sama gue? Kecuali di luar dari Betran, keluar dari Ria Sehan. Oh enggak, Betran tuh orang yang bantuin gue sama Olga dulu. Nah,
itu beda. Dia Yang itu manusia baik. kan mereka lain semua, itu udah beda. Mereka datang kita ngelucu-ngelucu. Gue jalan bukan sama kalian aja, gue jalan sama Betran, gue jalan sama Sera Sehan. Kan gue jalan sama semuanya. Heeh. Kemana-mana ke mall semua. Rian Sehan. Hah? Rian Sehan. Rian Sehan yang peranakan Arab. Zaman-zaman rambut dia masih model sampo clear. Iya, dia bintang iklan Clear. Kan gue jalan sama dia orang kalau masa tiba-tiba di rumah nih Ruben sama Olga lagi syuting bareng nih kan gue sendirian di rumah tiba-tiba si Sera Sehan datang tuh Bun Ruben sama Olga mana nggak tahu lagi syuting mungkin terus Bunda ngapain nggak tahu nggak lihat sendiri aja nih nggak bosan Bunda ya bosan sih tapi mau kemana ya udah ikut kita jalan kerimbat jalan ngider ke mall jalan ke Salon apa dulu ya? Dulu salon apa tuh yang dekat rusun ya? Iya, jadi ke rusun ya. Udah. Jadi sebenarnya dari zaman dulu juga nggak bukan jalan sama Ruben Olga doang sama si Betran juga sering jalan, Ria Sehan juga sering jalan sama Abi juga sering jalan, Abi Aneka. Jadi mereka ini memang sopan-sopan, nggak ada kurang ajarnya, nggak ada kurang ajar. Olga, Ruben, Ria Sehan, Betran, Abi itu gak ada yang kurang ajar sama gue jujur dari kemana-kemana selalu sopan Bunda udah makan Bunda Ruben mana Ruben syuting Olga mana Olga syuting Bunda ngapain ayo ikut kita Bunda daripada nganggur di rumah mereka suka ngajak Bunda jalan Iyalah. Indra Bruckman Bunda ketemunya waktu itu di disco lah kita lagi ada acara Dulu tuh bintang-bintang iya maksudnya dulu yang ngebantuin tuh COD Bun ya COD juga sering itu sama Afi mereka sering datang sama si ini sama si apa tuh suami mantannya Dewi Persik siapa namanya siapa yang mantan Dewi Persik Aldi Thohir Aldi Tahir gue jadi salah itu pakai rantai udah pakai rantai ala metal ala kayak preman Blok M dia modelnya pakai rambutnya keriting iya kan datang tiba-tiba langsung meluk Bunda makan apa masa apa itu kan dari dulu kan cuma gayanya emang begitu kan celulutan kan kayak preman glodok modelnya kayak beronong glodok gayanya kayak preman yang pakai baju nanti singlet pakai celana jeans tiba-tiba pakai rantai lah gaya-gaya metal ya Allah Tuhan yang bener gayanya cuman Ruben Betran Ria Sehan sama Abi itu aja yang bener satu lagi kakak yang kita manggil Kak Adi ya siapa gitu yang pakai mobil hitam Nah itu doang yang bener gayanya. Kalau Olga manja gayanya kan selebor. Ya sama si Aldi Thohir itu. Itu kan ya slang gayanya kayak gaya apa brondong Blok M yang nongkrong di bus-bus. Di sana jam berapa Bun? Jam berapa sekarang? Udah jam 3:30, udah hampir jam 4. Jam 4 pagi. Nah, ini Bunda kayaknya mau makan lah Ruben. Ya udah deh. Nah, makan deh. Ya udah deh. Bye sayang. Bye Bun. Yo. Bye. Bye.